Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia, dan kali ini aku akan memberikan general love reading untuk bulan Juni 2022, khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Taurus. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah general love reading ya, teman-teman. Jadi tentunya energinya juga sangat general dan bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik. Dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Taurus. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini ya. Oke. Dan untuk readingan ini kita akan ambil 10 kartu dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya ya, teman-teman. Oke, di sini kita ada Nine of Pentacles, Knight of Wands. Oke, kita akan shuffle lagi kartunya. Oke. Ada Nine of Wands, Judgment, dan ada Seven of Cups. Oke. Strength di sini. Oke. Ada Knight of Swords, Ten of Swords, Ten of Pentacles, dan Queen of Wands. Oke. Di bottom of the deck kita ada Four of Swords. Four of Swords di sini. Ya. Oke. Ini aku adjust sedikit ya, sebentar. Oke. Udah lebih jelas ya mungkin teman-teman. Oke. Ya. Oke, untuk teman-teman Taurus, kita lihat ya, di sini kita ada 10 kartu. Kita sudah ada 10 kartu. Di bottom of the deck kita ada Four of Swords. Oke, kita lihat dulu ya. Nine of Pentacles, Knight of Wands, Nine of Wands. Oke. Di sini kalau aku lihat orang yang kamu fokuskan ini untuk saat ini dia sebenarnya sudah jelas ya. Sebenarnya ada rasa kesepian di sini ya kalau aku lihat, karena di sini ada Ten of Swords ya di kartu di bawah. Oke, ada rasa kesepian, dia ingin kehadiran, merindukan kehadiran seseorang sebenarnya. Oke. Nah, tapi untuk saat ini dia berusaha untuk mengalihkan gitu ya, mengalihkan energinya ke hal yang lebih bisa dia kontrol gitu. Di sini kalau aku lihat orangnya cukup dominan ya. Dia ingin berada dalam kontrol hidupnya gitu. Dia tidak ingin dikontrol hidupnya, tetapi dia ingin menjadi orang yang mengontrol hidupnya gitu. Karena dia tahu bahwa rasa kesepian ini adalah sesuatu yang mungkin tidak bisa dia sepenuhnya dia kontrol. Jadi yang bisa dia lakukan adalah memfokuskan energinya ke hal lain yang memang dia bisa kendalikan gitu. Oke. Sebenarnya orangnya di sini kalau aku lihat memang sebenarnya sudah cukup dewasa ya, sudah banyak transformasi juga semenjak kalian terakhir kali kontak ataupun terakhir kali saling berhubungan gitu ya. Di sini yang dia ingin fokuskan sekarang itu adalah karir ya, keadaan karir ataupun finansial, karena di sini ada Nine of Pentacles dan Nine of Wands juga ya. Nine of Wands juga yang berarti achievement ya. Achievement terakhir ataupun mimpi ataupun visi hidup yang ingin dia dapatkan gitu ya. Jadi dia lebih memfokuskan dirinya untuk meraih keadaan karir yang lebih bagus, mungkin untuk lebih meningkatkan bisnis dia, apabila memang dia adalah seorang pebisnis begitu ya, ataupun memang dia ingin mendapatkan jenjang karir yang lebih baik tentunya. Karena dia memiliki mimpi gitu ya, dia memiliki cita-cita. Dia memiliki target dalam hidupnya, dia ingin menjadi seperti apa. Nah, dia ingin lebih memfokuskan energinya untuk langkah-langkah yang bisa membawa dia menjadi lebih dekat kepada visi hidup dia ataupun tujuan akhir hidup dia tersebut gitu. Oke, dia berusaha untuk memfokuskan energi dia itu lebih ke arah situ dibandingkan dia meratapi kesedihan dia, rasa kesepian dia, karena itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan sama sekali, begitu. Oke, bukan berarti melarikan diri loh ya. Oke, dia sadar bahwa dia sedih dan sebagainya, tetapi dia tidak ingin itu membuat dia akhirnya terpuruk
dan akhirnya lupa bahwa dia juga memiliki mimpi lain yang ingin dia raih. Kurang lebih seperti itu ya. Orangnya ini sebenarnya cukup dewasa dan cukup logis juga ya orangnya. Oke. Ada Judgment, ada Seven of Cups ya. Di sini kalau aku lihat sebenarnya mungkin saat ini juga ada beberapa orang yang dekat dengan dia, tetapi di sini kebetulan karena ada The Judgment, bisa jadi hampir semuanya itu bisa dipastikan adalah hubungan karma ataupun hubungan karmik. Oke, bukan hubungan soulmate. Artinya mungkin ada beberapa orang yang dekat dengan dia, tetapi entah kenapa itu selalu penuh dengan drama di sini. Oke, karena karmic relationship ya, ataupun karmic companionship gitu. Oke, jadi penuh dengan drama, penuh dengan emotional roller coaster, penuh dengan istilahnya penuh dengan apa ya? Penuh dengan permainan emosional gitu ya. Oke, sedangkan dia adalah orang yang sebisa mungkin ingin mendapatkan sesuatu yang simple aja, sesuatu yang lebih sederhana gitu loh dalam hidup dia. Dia hanya menginginkan sosok seseorang yang memang bisa mensupport dia selama dia merasa down, selama dia merasa kesusahan. Dan dia juga ingin menjadi orang yang bisa mensupport pasangan dia, orang yang penting untuk hidup dia ketika orang tersebut merasa down, merasa terpuruk ya. Istilahnya saling support gitu ya, saling support dan tidak mengedepankan drama-drama yang sebenarnya hanya membuat hidup itu menjadi lebih rumit gitu. Dia agak kurang menyukai hal itu. Nah, tetapi kalau aku lihat mungkin memang cukup banyak hubungan karmik yang harus dia selesaikan terlebih dahulu ya di kehidupan ini. Karena itulah dia banyak menemui hubungan-hubungan semacam itu untuk sekarang gitu. Oke. Ada The Strength, Knight of Swords dan Ten of Swords ya. Di sini kalau aku lihat sudah jelas sebenarnya dia itu merasa sangat kesepian ya. Di sini ada Ten of Swords. Sebenarnya orang ini sangat bukan sensitif ya, bisa dibilang sensitif ya. Dia sensitif dan logis ya, cukup seimbang ya antara pikiran dan hati dia gitu. Tetapi orangnya lebih cenderung ke logis sih sebenarnya aku bilang. Bukan berarti dia nggak ada perasaan, tapi ya biasanya kalau dia ada perasaan-perasaan yang membuat dia merasa nggak nyaman, dia akan berusaha untuk istilahnya lebih men-switch gitu ya, lebih memusatkan pikirannya untuk hal lain gitu yang kayak tadi aku bilang ya. Jadi dia lebih memfokuskan energinya untuk hal lain dibandingkan dia menggunakan emosinya untuk memproses apa yang sedang dia rasakan gitu. Nah, sebenarnya dia itu merasa kesepian sih pada saat ini ya kalau aku lihat ya, terlepas dari apakah dia saat ini sudah menjalin hubungan dengan seseorang ataupun sedang dalam masa pendekatan dengan seseorang, dia masih merasa kesepian, tidak merasa fulfill, tidak merasa happy gitu dalam hidup dia. Dia nggak bisa menemukan orang yang membuat dia bisa merasa senang pada saat dia sama kamu sebenarnya gitu. Itu udah jelas banget. Karena itulah di sini dia masih ada rasa kesepian di sini. Kesepian yang cukup mendalam ya. Dia ingin sosok seseorang yang minimal ya bisa memiliki kualitas yang sama lah dengan kamu gitu. Tapi dia nggak pernah menemukan gitu. Dan tapi di satu sisi juga dia sadar bahwa dia kalau bertindak lemah, dia kalau menangis pun, dia kalau menunjukkan bahwa dia merasa kesepian, itu juga nggak akan menyelesaikan masalah dia gitu. Yang ada orang malah menganggap dia mungkin begini dan begitu, dan justru itu akan menyulitkan hidup dia gitu. Karena itulah dia nggak pernah menunjukkannya. Di sini ada The Strength ya, dia selalu berusaha untuk menutupi kesedihan dia, rasa kesepian dia gitu. Dia mungkin di mata teman-teman dan keluarganya itu selalu happy, selalu kayaknya nggak ada beban, selalu hidupnya itu bisa teratur dan sebagainya gitu. Oke, jadi istilahnya bukan pura-pura sih sebenarnya, tapi dia juga nggak ingin beban hidup dia itu akhirnya terproyeksikan ke orang lain yang akhirnya menambah beban hidup dia sekarang gitu loh. Oke, dia nggak ingin menanggung beban dari pandangan orang lain, karena beban yang dia harus tanggung sekarang ini juga menurut dia itu sudah cukup merumitkan hidup dia gitu. Orangnya memang simpel sih kalau aku lihat. Oke. Ada Ten of Pentacles sama Queen of Wands juga. Sebenarnya dari sisi finansial kalau aku lihat orang yang kamu fokuskan ini cukup berkecukupan lah ya. Oke, dari sisi finansial ya. Oke, bukan berarti materinya berlimpah ruah gitu ya, bukan ya. Bisa jadi juga, dan tapi memang orangnya ini sebenarnya pandai mengelola keuangan dan juga cukup pandai dalam mendapatkan penghasilan gitu. Nah, di satu sisi juga dia takut orang-orang yang mendekati dia itu hanya ingin mungkin memanfaatkan materi dia aja gitu ya. Yang salah satunya hubungan karmik ini yang kalau aku lihat gitu. Karena itulah dia sekarang untuk saat ini dia masih belum terlalu mau memfokuskan lagi untuk mencari orang yang baru. Oke.
Dia hanya ingin sekarang ini, dia hanya ingin menjalani hidup dia apa adanya, apa yang dia bisa dia kerjakan pada hari ini, dan mungkin untuk besok, untuk esok harinya, untuk yang membuat dia bisa lebih dekat meraih mimpi dia, itulah yang dia akan lebih fokuskan untuk saat ini. Intinya adalah seperti itu ya orangnya. Oke. Kalau aku lihat di sini orangnya ini ada kemungkinan sign-nya sama kayak sama kayak kamu, sama-sama earth sign ya. Berarti bisa dari Taurus, Virgo ataupun Capricorn, bisa jadi juga dari fire sign. Oke, Aries, Leo ataupun Sagittarius. Tetapi sekali lagi disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu, bisa jadi dari sign manapun. Oke. Tapi intinya ini adalah dia hanya berusaha untuk lebih istilahnya lebih hidup dengan full gitu ya, terlepas dari kesedihan apapun yang saat ini dia jalani, beban apapun yang dia jalani, dia ingin tetap hidup dengan sebaik-baiknya. Itu adalah inti ya gitu, intinya ya, inti hidup yang dia inginkan itu adalah seperti itu, sambil dia tetap berharap suatu saat semoga dia bisa beruntung bertemu kembali dengan orang yang minimal memiliki kualitas sama dengan kamu. Oke. Dan tentunya bisa membuat dia juga lebih bahagia, bisa lebih berbahagia lagi gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya kalau untuk orang yang kamu fokuskan untuk saat ini. Nah, kita lihat untuk saran kiat ataupun nasihat dari semesta untuk kamu ini Four of Swords ya. Oke. Four of Swords di sini artinya mengambil langkah mundur sejenak untuk melakukan introspeksi ataupun membiarkan semesta yang mengatur gitu. Oke, di sini kalau aku lihat memang masih ada rasa sedih, rasa kehilangan ya. Mungkin kalian beberapa dari kalian ini masih cenderung baru ya dalam semenjak terakhir kali kalian berhubungan ataupun kalian menyudahi hubungan ini ya, sehingga mungkin masih ada rasa sakit, masih ada rasa sedih dan kecewa gitu ya. Nah, tetapi di sini kamu berusaha untuk menarik nafas panjang ya, untuk melegakan diri dan mempercayainya segala sesuatunya itu kepada semesta gitu. Tidak perlu memaksakan diri kamu untuk move on dengan cepat ataupun mencari orang baru gitu ya, untuk menyembuhkan hati kamu secepat mungkin, tetapi memasrahkan segala sesuatunya kepada semesta. Kalau memang kamu dan dia itu ditakdirkan untuk bersama pada nantinya, aku yakin ada suatu saat di mana dia akan dipertemukan kembali dengan kamu, dan mungkin pada saat itu kalian bisa lebih saling introspeksi karena kalian sudah sama-sama saling tumbuh ya, menjadi pribadi yang lebih matang. Nah, tetapi kalaupun memang kalian tuh hanya mungkin ditakdirkan hanya sebatas pada hubungan masa lalu kalian yang saat ini sudah usai, aku yakin juga di masa mendatang kamu akan dipertemukan dengan orang yang jauh lebih baik dari dirinya, yang tentunya bisa membawakan kebahagiaan untuk kamu. Oke, jadi kamu harus tetap semangat dan optimis dan pasrahkan kepada semuanya kepada semesta, karena semesta pastinya akan selalu memilihkan jalan yang terbaik untuk kamu. Oke, selama kamu memiliki kepercayaan dan optimisme kepada semesta itu sendiri. Oke, jadi terlepas dari seberapa resonan readingan ini ya untuk teman-teman Taurus, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran ya, referensi untuk kamu juga untuk mengambil langkah-langkah yang tepat ya, tentunya yang bisa meningkatkan kualitas kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Jadi good luck ya untuk kamu teman-teman Taurus, dan tetap semangat dan tetap optimis juga. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.